Hadisnya ada di sini. Lah mungkin hadis niku apa sih Gus? Lah ini perlu kita jelaskan juga. Hadis itu segala hal yang keluar dari Kanjeng Nabi. Itu hadis sudah. Asalnya hadis itu ucapan, tapi terus digunakan untuk mengungkapkan segala hal yang keluar dari Kanjeng Nabi. Baik itu berupa ucapan, berupa perbuatan, atau berupa takrir. Jadi itu hadis. Nopo mawon ingkang berasal dari Kanjeng Nabi itu disebut hadis. Ucapan misalnya ucapan Kanjeng Nabi nate dawuh la dororo wala diroro. La dororo wala diroro. Apa artine niki? Ini dawuh Kanjeng Nabi ini. La dororo ini artinya tidak boleh menyakiti diri sendiri. Wala diroro, tidak boleh menyakiti orang lain. Ngoten. Hadis niki faedahnya ageng banget. Sehingga terus muncul kaidah ad-dararu yuzalu. Ad-dararu yuzalu. Bahaya itu harus dihilangkan. Nggih. Saking pentingnya ini sampai-sampai ada kaidah lagi daf'ul mafsadah muqaddam ala jalbil masolih. Menolak mafsadah itu lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Artinya ketika dalam satu permasalahan ya ini kalau kita lakukan ini ada maslahatnya tapi memunculkan juga mafsadah, maka gak usah dilakoni. Jenenge daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Ini kaidah dari kata-kata la dororo wala diror. Wah niki memang bagiane napa qawaidul fikih nggih nek diajak rada mikir kaya ngeten niki ya rada mumet ngoten. Ini bagian contoh begini lagi. Contoh begini. Ad-dararu yuzal. Menyakiti diri sendiri itu kan gak boleh. Tapi kalau menyakiti diri demi untuk ya menghilangkan bahaya yang lebih besar, ini gak masalah. Contoh, ada orang kena penyakit gula, terus busuk, ya kan? Sama dokter dikatakan harus diamputasi. Wah, diamputasi ini doror. Bahaya, tapi nek gak diamputasi ada doror yang lebih besar. Berentek terus kan mati tadi kan gitu. Lah, maka diamputasi nggak masalah demi menghilangkan doror yang lebih besar. Jadi doror itu harus dihilangkan. Iki jenenge ad-dararu yuzalu. Dari kalimat dawuh Kanjeng Nabi itu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh ini. Ini contoh hadis yang berupa ucapan. Ada hadis ini yang berupa perbuatan. Kathah malah. Contohnya kayak Kanjeng Nabi niki sholat, Kanjeng Nabi wudu. Nah niki namanya fi'lu dan itu hadis. Sehingga Kanjeng Nabi dawuh, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti bagaimana saya sholat. Maka kadang Kanjeng Nabi kalau sholat itu di atas mimbar. Mimbar itu bukan podium. Temriki mimbar apa podium? Podium. Nah ini mboten sunah Nabi itu. Gitu. Bid'ah ini. Gitu. Padahal miliknya tetangga kita ya sing biasa bid'ah-bid'ahkan kita ya podium kabeh. Gini betul gitu. Podium niku. Padahal nek kepingin niru Kanjeng Nabi nek gak bid'ah ya kudune napa? Mimbar. Mimbar niku mlebune teko ngarep. Nek podium kan teko mburi. Kanjeng Nabi sholat di atas mimbar. Nah, karena mimbar itu masuknya dari depan, sehingga kalau Kanjeng Nabi sholat di atas mimbar, orang kelihatan semua. Oh, Kanjeng Nabi gitu toh sholatnya. Coba kalau pakai podium, orang ketok. Gimana no? Lah niku pentingnya sebenarnya.
Esuk-esuk kudu dirubah gitu. Gitu. Ben sunah lho iki pentingnya ngaji lah kan piye jenengan niku. Jenengan coba tingali coba niki. Masjid yang milik keraton atau patok negara coba jenengan tingali. Pakai mimbar atau pakai podium? Mimbar coba. Islam banget keraton itu. Sunnah banget. Ya, katanya dirubah podium ya malah mengingkari sunnah. Nah, kalau ningali ngoten. Ya harus itu. Lah Kanjeng Nabi sholat di atas. Coba kalau podium yang betul ketinggal Kanjeng Nabi dari yang ada di depan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sholat di atas. Ketika sujud turun Kanjeng Nabi, karena nggak mungkin di atas itu sujud, turun. Terus setelah berdiri naik lagi Kanjeng Nabi. Apa tujuannya Kanjeng Nabi sholat seperti itu? Teng Sahih Bukhari dikatakan biar sahabat itu ngerti, gini loh cara sholat yang benar itu. Lah makanya terus ulama mengatakan kalau imam lebih tinggi daripada makmum karena ada tujuan, enggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada tujuan makruh. Nah, misalnya begini nih. Salah mana yang ngoten. Terus tak mirip gitu. Kalau nggak ada tujuan gitu nih, makruh nih fikih Syafi'i, mboten saja tebi-tebi. Tapi jarang dipakai gitu. Kalau nggak ada tujuan, imam lebih tinggi daripada makmum atau sebaliknya hukumnya makruh. Nah tapi kalau imam ada tujuan lebih tinggi ben makmumnya ini kelihatan semua gini loh cara sholat yang bener lah, itu nggak masalah. Seperti Kanjeng Nabi tadi, Kanjeng Nabi sholat di atas mimbar, mbak dah apa-apa. Itu fi'lu. Dari fi'lu itu terus ulama mengambil banyak hukum di situ. Banyak sekali perkara yang diambil dari fi'lun Nabi. Haji juga gitu. Kanjeng Nabi pernah mengatakan khudhu anni manasikakum. Ambil manasik kalian dari saya. Cukuplah lihat saya bagaimana cara saya haji. Makanya ketika Hajjatul Wada, dan ini haji yang pertama dan terakhir. Haji pertama dan terakhir bagi Kanjeng Nabi. Itu sahabat itu ya rebutan kepingin nyedek Kanjeng Nabi supaya ngerti bagaimana cara haji yang benar. Sehingga Kanjeng Nabi dirobong banyak orang, bayangkan itu sudah wa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, sudah masuk semua fi dinillahi afwaja. Sehingga orang-orang itu kepingin nyedek Kanjeng Nabi, kepingin tahu bagaimana cara Kanjeng Nabi haji. Nah, karena semuanya kepingin nyedek, maka Kanjeng Nabi tawafnya saja pakai onta. Sehingga masuk ke dalam masjid tawaf pakai onta. Mau jenengan tawaf Nabi pakai motor niku mboten napa-napa. Lah pakai teng mriko wonten. Nggih, nyewa niku. 100 real napa pinten? 400.000. 7 kali putaran. Tapi nang dhuwur dhewe jenengan. Mboten nabraki wong. Ada jalurnya sendiri. Tapi nek jenengan mboten biasa kaya dolanan dadi iki tawaf apa dolanan to iki ngoten. Apalagi yang tidak biasa pakai motor listrik ya kan. Kate labbaik Allah. Gak iso wis. Nah, ini Kanjeng Nabi maka waktu itu kenapa Kanjeng Nabi pakai naik onta tawafnya? Nah, ini asbabul wurud harus tahu. Kanjeng Nabi haji pakai itu, tawafnya pakai onta. Naik onta terus. Oh gak apa-apa berarti tawaf naik onta gak apa-apa. Oh berarti memasukkan hayawan ke dalam masjid gak apa-apa. Gak apa-apa selama tidak takut ngenelek. Ngoten niku. Tapi kok gak pantas banget cara jadi kan gitu. Kadang itu ngelakoni sunnah Nabi biasa dilakoni Nabi tapi karena jarang dilakoni jenengan ngelakoni pisan wong nyelo jenengan. Coba lah kapan-kapan jenengan munggah masjid karo sandalan. Ayo coba. Pasti takmir ngamuk-ngamuk. Pak Nurholis ngamuk dhisik. Di sawat watu iya sebenarnya. Boy, kotor loh pada Nabi niku salat. Masjid nganggo apa? Nggo sandal. Kadang salatnya pakai sandal. Jenengan nglampahi sunah Nabi kaya ngeten iki, padahal niatin jenengan aku ini pengin niru Kanjeng Nabi, tapi orang salah paham bisa. Gak ngormati masjid. Nah, itu. Itu kan ketika sunnah itu sudah dijauhkan. Bahkan ya bisa-bisa wong nglakoni sunnah dianggap nulayani adat. Padahal lagi sunnah mulai zaman biyen nek sunnah iku wis adat Islamiyah.
Nah itu ya, dan masih banyak contoh-contohnya. Itu fi'lun Nabi yang sebenarnya bisa kita lakukan. Kata nek fi'lun Nabi niku. Niki contoh lagi. Kanjeng Nabi niku nek diamuk garwane, meneng Kanjeng Nabi. Kanjeng kan nek diamuk ya kudu meneng. Nek nyaut-nyauti ya tambah rame ngoten niku gitu. Nah, sunah Nabi niku nek didukani meneng. Kanjeng Nabi nate kok didukani garwa-garwane niku. Ya apa bisa kita kan dukani apa nopo ya. Jadi istrinya niku kumpul 9 kan istrinya. Kanjeng Nabi di tengah. Kanjeng Nabi meneng wae padha ngomong. Kanjeng Nabi ngono. Kanjeng Nabi diam saja. Itu caranya sunnah. Itu fi'lu ini. Fi'lu. Dari sikap-sikap Kanjeng Nabi itu kita bisa gunakan untuk menyikapi kehidupan kita dan itu pasti bagus. Itu fi'lu Nabi dan kathah banget nggih. Fi'lu Nabi itu kathah banget. Kalau kita ceritakan ya gantentek wong hadis niku ya fi'lu Nabi. Kadang sahabat niku kayak Sayyidina Utsman dawuhno, aku ngene lho, aku ru Kanjeng Nabi wudu iki carane ngene. Wudu Sayyidina Utsman praktekno. Cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau lihat cuma hadis niki, Kanjeng Nabi tidak mengusap telinganya. Nek delok hadis sitok niki tok. Gitu. Waktu itu Sayyidina Utsman praktekno wudunya Kanjeng Nabi dan tidak mengusap telinga. Maka dari situ ulama terus mengatakan mengusap telinga hukumnya sunnah, bukan wajib. Gitu. Nah kita berikan nanti wonten. Maka nanti Bulughul Maram ini penting banget. Penting banget. Dan anehnya beliau niki Syafi'i, madhabe siapa namanya Ibnu Hajar Al Asqalani. Tapi kadang hadis yang disebutkan itu malah bertentangan dengan madhab Syafi'i. Menguatkan madhab lain kadang-kadang. Karena memang kadang ya apa belum ditemukan hadisnya atau kayak apa lah. Nanti akan kita terangkan.